Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya. Di kesempatan kali ini saya berada di Pantai Watu Dodol Banyuwangi ya. Yang Watu Dodolnya itu sana tuh. Batu dodol atau batu di tengah jalan raya. Dan di sebelah kiri itu patung gandrung. Menjadi ikonnya Banyuwangi. Nah, ternyata bahwa dari patung gandrung itu ada sebuah gua Jepang ya, dan buat ini seorang laki-laki informasinya yang sedang menjalani suatu laku ritual atau ya orang ritual gitu. Jadi kita nanti akan di sana mereview seperti apa sih keadaan gua yang ada di bawah ini, persis di bawah saya ini. Nah, di sebelah atau di bawahnya patung gandrung ini ternyata ada gua ya, dan di dalam gua ini ditempati seorang pelaku ritual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Jadi agak sedikit gelap. Ngapunten ya. Di sini banyak sekali persajian atau buat ritual gitu ya Pak ya. Bapak ngapunten. Maaf. Ya, mohon maaf. Anu pembakaran dupa keren ya. Di sebelah mana? Jadi di sini Mas. Nggak bawa senter ya? Ini ada dupa ini Mas. Ada senternya nggak? No, nggak ada Mas, nggak bawa. Ada ya. Nggih. Coba saya nyalakan. Monggo. Ini dupanya Mas. Di situ nanti kita coba tuh flash biar kelihatan. Oke, monggo. Oh, ini dupa. Pembakaran dupa dulu, baru nanti dilanjutkan. Coba jenengan aja wakil jenengan ya sebagai tuan rumah. Ya, kita mohon izin di tempat yang sakral ini. Memang unggah-ungguhnya harus seperti itu ya. Izin sama Yang Bau Rekso. Pak, ini kedalaman guanya berapa meter? Ini dulu sampai ke sana Mas. Ini kan ke sana tuh di depan kafe itu. Di depan itu, habis itu terus yang ke sana ada simpang 2 di situ. Oh, nah, dari dalam ada cabangnya lagi. Itu. Terus sekarang dicor. Bukan buntu, dicor sama Duta Tambung sama Malang. Jati, Malang Jati. Iya, dicor. Sudah positif sudah, Bun. Jadi tinggal tempat sembahyang nih tok. Bapak sinten namanya? Asma kula Wahyudi Mas. Gus namanya ya. Jadi Pak Wahyudi atau Mas, apa panggil Mas apa ini ya? Wahyudi. Bapak gitu ya. Pak Wahyudi ini beliau tinggal di sini ya. Dan ini kita mohon izin untuk perwakilan untuk suguh atau mohon izin dengan cara membakar buah seperti ini. Ada korek nggak? Ada. Kita ikut masuk ya. Tahu dalamnya tempat yang menurut Pak Wahyudi ini adalah tempat yang paling sakral dan disakralkan gitu. Seperti ini pemirsa. Dulu ini dalam dan ada percabangan, sekarang dicor kata Pak Wahyudi. Dari pihak-pihak terkait ya tentunya. Pak Wahyudi tinggal di dalam gua ini sudah lama. Saya habis pulang dari Malang Mas. Di Malang Danyangan ke 1000 Danyang. 1000 Danyang. Kan ritual 2000 1 tahun. Habis itu terus menyelesaikan mengklarifikasi untuk pemahaman secara Imlek kan, terus saya itu ke Kaliberantas. Ke Gua Ratu untuk menyelesaikan semua urusan natrium tadinya tuh. Tentang gravitasi, tatanan surya. Iya. Oke, sudah selesai berarti. Oke, kita geser keluar, kita ngobrol, kita lanjutkan lagi obrolan. Pak Wahyudi, ini ada batu-batu ini untuk batu ini temuan atau gimana? Gimana? Ini yang jenengan taruh. Oh, ini batu. Ini gini. Oh, yang ini ya. Ini secara hikmah tuh kayak gimana ya? Dia ini adalah batu-batu tasmi Mas. Bukan asal batu saya letakkan enggak, ngoten. Nah, ini gua ini kan dulu kan transitnya dari Jepang. Gua Jepang ya. Jepang ini kan Bunda Kwan, ini kan Tuhan, gitu Mas. Jadi Tuhan kan punya satu sinyalemen kebenaran tentang alam kan. Jadi di sini dulu sudah pernah hancur karena dihantam
oleh masa tadinya itu. Iya, iya. Siap. Dari masa ke masa kan dulu kan masih nggak ada semen, pakai kapur. Oke, siap. Iya. Kita next ngobrol di luar ya. Mungkin loh. Mbak Wahyudi. Ini saya sangat penasaran tadi Iya. dengan panjenengan kenapa kok Iya. tinggal di dalam gua yang Iya. ini namanya Gua Jepang. Iya. Tadi kan saya sempat tanya tapi jenengan jawabnya kurang oke. Iya, iya. Sudah berapa tahun kah jenengan menetap di sini gitu? Kalau yang ritual 2000 1 tahun. Habis itu setelah pulang dari Malang kemarin 1 tahun. Yang properti 100.000 nih, 2025. Kemarin ini baru pulang dari Malang. Baru pulang Iya. dari Malang. Iya. Aslinya Malang ya. Iya. Aslinya Banyuwangi ya. Banyuwangi. Aslinya Banyuwangi. Cuman melanglang buana dari satu tempat ke tempat lainnya. Iya. Terakhir ke Malang terus ke sini Iya. gitu. Jadi siang dan malam jenengan menghuni atau tidur di gua ini. Di gua sini. Kalau makannya gimana? Kalau masalah makan itu saya tuh ada di atas sama Pak No. Jadi kan di sini kan sebenarnya saya tuh alamin nggak boleh untuk kayak gitu masak gitu Mas. Oh, Jadi gitu. dia sebenarnya bisa. Tapi tidur di sini. Tapi karena sudah ada warung, ya sudah pun saya pertahankan di sana. Siap. Macam gitu. Nah tadi sempat ada cerita katanya ada Nggih. ular naga dan apa. Kita bisa keluar nggak? Nggih, monggo. Monggo kita Nggih. tunjukkan Nggih. di antar Pak Nggih. Wahyudi. Itu ada tongkat. Ini buatan sendiri. Nggih. Nggih, ini alam ya. Oh tongkat. Nggih. Tongkat. Nggih. Tapi secara Tongkat mutlak apa? jenis kak senapan ngoten. Oh bukan tongkat. Bukan. Oh tak pikir tongkat. Bukan. Taruh aja. Saya pikir tongkat. Ini ternyata wah sangat betah Pak Wahyudi di sini ya. Sudah 1 tahun ya Pak. Nggih. Aduh. Pak Wahyudi. Nggih. Ke situ aja mungkin ya. Nggih, nggih. Nggak usah deket-deket. Nggih, Di nggih. sini aja. Nggih. Nah, sebentar di sini aja. Nah, ini. Oke. Nah, itu kan kepala buaya. Nah, di mana? Di mana? Itu yang batu yang itu, yang ada tutup botol nih. Itu kan kepala buaya yang dimakan sama ular, sama lipan itu. Kepala buaya dimakan sama ular. Lipan, iya. Oh, lipan apa ular? Ya ular lipan itu. Oh, Ular lipan kan sudah masuk gitu. itu ke. Nah, itu kan natriumnya itu, Mas. Iya ya. Jadi ini memang Nggih, seperti sirkulasinya. kepala buaya ya, Pak ya. Nggih. Makanya kan ekornya kan yang di Jember itu Watulo itu. Oh, gitu. Nggih. Nah, kalau itu yang transit yang itu, Mas. Mm. Nah, itu lagi. Yang bodinya luak itu, Mas. Bodinya luak. Iya. Nah, itu natriumnya luak kan itu, terbaring itu, Mas. Nah, itu. Mana, Pak? Itu loh. Yang ini lempengannya yang di sana itu. Itu kan luak itu. Ya, ya, ya. Yang tengahnya Oke, habis oke. dimakan apa bangsa itu loh. Nah, Itu jadi kan ini patah. sejarahnya, Nggih. ini kepalanya ular yang ekornya atau badannya berada di Watulo Jember. Nggih. Kepalanya di sini. Nggih. Saya juga sempat baca juga sih. Nggih. Nah, kepalanya ada di sini Watu Dodol Nah, gitu. makanya kan masih pencarian kepala kan waktu itu kan. Terus ekornya Betul. kalau nggak di Pacitan atau di Cilacap gitu nggak? Kalau yang ini yang di sana yang di Watulo ini, Pak. Oh gitu. Iya. Ekornya. Iya. Oh gitu. Bukan badannya yang di Bukan. Watulo itu. Badan plus ekor ya. Nggih. Oke oke. Ini kan kepalanya itu. Jadi menurut Pak Wahyudi inilah kepala dari apa? Ular. Mana Pak yang kepalanya persis yang mana? Kalau ini kan kepalanya buayanya. Ini. Oh. Kepala buaya. Nah, ini kan dari mulutnya sang ular ini, Mas. Oh itu naganya. Hah? Naganya. Bukan naga ini. Oh. Spesies kayak kobra ngoten. Oh gitu. Oke. Ya ular lah yang makan. Nah, ini kan buayanya kan predator. Heeh. Namanya dia kan memanjang sehingga kan Iya. jebol. Begitu. Nggih. Karena kalau dia sebangsa spesies kobra kan memang besarnya kan sebesar apa ya? Jadi di situ dia masuk kan rahangnya kan sehingga jebol kena ekornya sang buaya kan predator, Mas. Gitu. Biarpun ukurannya segitu memanjang dia orang. Ah. Kalau dimakan itu. Pak di sebelah sana ada tempat untuk Nggih. sembahyang tuh bisa ke sana Pak? Oh, monggo enggak? Ada tempat untuk Iya. yang saudara kita yang beragama Hindu ya? Nggih. Nggak pakai sendal Pak? Enggak. Ini dulu sumber ini belum ada sumuran ini Pak Wahyudi. Kalau ini sumber ini dari Yang mana? dari Oh, ini Seribu ya? Pancur. Ini ya? Ya, di sini. Oh iya ini sih. Dari Seribu Pancur. 1000 Pancur itu. Nggih. Jadi air tawar bertemu dengan air laut. Nggak air laut. Betul yang ini. Nggih. Nah, Kalau ini kan transit tower sendiri nih ya. kalau yang itu digunakan untuk apa? Asli yang punya kafe. Oh, Asli tower ini. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Jadi Betul. tower keramat ini, Mas. Tower keramat. Nggih.
Sumur keramat. Dan ada sumurnya ya Pak itu ya. Iya, Air tawar ya ini. air tawar. Air tawar. Iya. Iya. Oke, kita menuju ke suatu Oke. tempat yang ini jarang orang tahu. Kalau Di ini sana itu kan ada pakai- sebuah sedang kalau orang itu kan pakai melukat, baptis sini nih. melukat Untuk ya. mandi suci tubuh. Ini di sini. Di sini. Ya, habis mandi di laut kan atau apa, membersihkan di sini, Mas. Oh gitu. Iya. Iya. Ah ini tempat sembahyang. Iya. Nah, kalau ini kan kalau dari tempat persembahyangan itu, kalau dari Pontianak, Hmm? Pontianak itu kan garis khatulistiwa. Ini kan garis tengah nih, Mas. Tepat di tengahnya. Tengah alam kita kan di plan of people antara timur, terbit matahari sampai sana selatan utara. Ini adalah garis khatulistiwa. Jadi dipakai sembahyang kalau dari Pontianak, Kalimantan. Dari Pontianak. Nah, garis tengah ini. Garis tengah. Jadi kita nih sudah di tengah-tengah sudah, Bun. Tepat di garis Oke. khatulistiwa. Makanya kan keseimbangan untuk Iya. secara moral kan untuk mengukur skala itu kan ada apa ya? Hubungan skalator sekian beban, sekian ton, sehingga pengurangan transip untuk keseimbangan alam. Nah, di sinilah momen perseteruan ilmiah nih. Sering ada juga. sengketa. Nah. Oke. Bahasa panjenengan keren juga, intelektual banget dan keren loh. Saya nggak bisa bicara seperti itu, Pak Wahyudi. Salut saya sama panjenengan. Nah, kalau ini Mas, ini tempat peristirahatnya Bunda Ratu. Di Kalau mana Pak? acara belanja-belanja, catering, ini Untuk apa? peristirahatnya Bunda Ratu. Bunda Ratu Seperti gitu. itu. Bunda Ratu. Bunda Ratu. Nggih. Selatan. Cuma sekarang Bunda Ratu niku terjebak di Segoro Kidul di Tanah Suci bersama kontingen yang keluarga pertama, Pak Po, Pak Dekarmen. Pak Po itu dari Blitar jadi wali kota di Malang. Pak Dekarmen jadi dari Malang di Blitar. Yang biar BCA pertama. Iya, iya. Sampai sekarang makanya kan dari sini ke Segoro Kidul itu 1 miliar tahun, Mas. 1 miliar tahun baru nyampe. Jadi kan kalau BP kan 200 miliar tahun. Sedangkan umur kita, itu Mas. Gitu ya. Disitulah, makanya kita bersabar dulu. Karena kan sesepuh atau tokoh-tokoh legendaris alam yang memahami tentang ilmiah, kalau kita ini kan anak-anak Kalpataru, minimal ya cekcok. Kan gitu Mas. Jadi yang sesepuh sang legendaris ini ada di sana semua. Jadi mereka, ya, jadi kita sendiri di sini adalah penampan. Itu saja pemahaman penampan saja masih ribet. Penampan Darum Segoro Kidul. Jadi saya ini kan sering terjadi transit sengketa, Mas. Transit Nggih. sengketa. Sengketa saya itu kan untuk memahamkan. Jadi mereka tidak ngerti karena mereka kan anak itu kan imajinasinya kan langsung lugas gitu, Mas. Iya. Tidak perlu yang kesana kemari kan gitu. Jadi mereka kalau diajak ke sinkron ke situ tidak kuat, langsung Bun minum, baru Bun transit lagi ngoten. Jadi kan saya nyaman body mereka kan body muda, penerus bapak mereka. Nah kalau mereka nih cekokan minum terus, ya sayang, repek Mas, kan ngoten. Nah ini terus di sini sedang biru nih. Ya. Bicaranya Keren. sedang- Penjelasan yang sangat Nggih, apa ya, tegas ya, dari Pak Wahyudi ini. nggih. Yang sendangnya yang mana Pak Wahyudi? Ini Mas. Oh ini. Nggih. Makanya di sini kalau misalnya orang sembrono Mas, di sama penghuni penjaga sini. Siapa penghuni sini? Ya misalnya ini kan sendang itu Mas. Heeh. Nah, sendang ini dulunya tuh tempat mandinya para bidadari. Nah itu kan di situ kan ada sabuk selendang bidadari tuh Mas. Nah itu sana itu. Yang dulu selendangnya itu sejarahnya Joko Tarub yang pernah selendangnya hilang. Iya. Ya di sini nih. Oh aslinya di sini ya. Di sini misterinya itu. Hmm. Terus sehingga bidadari itu tidak bisa lagi kahyangan. Tapi cerita yang lebih terkenalnya kan Nggih. di daerah Purwodadi kalau nggak salah ya. Nggih, yang Ya. paling menonjol dari sana. Mm-mm. Cuma kalau secara ilmiah terangkat ke sana kan peristiwanya di sini. Aslinya peristiwanya di sini. Nggih. Cuman diyakini orang sana Nggih. bahwa kejadian Dihidupkan, waktu nggih. itu di Karena kan kebenaran peristiwa tentang hadirnya sang bidadari. Mm-mm. Yang aslinya sendang bidadari ini. Nggih. Hmm. Dan ini benar-benar apa namanya Pak Yudi? Nggih. Jarang orang tahu Pak. Nggih, Mas. Ya Jarang makanya tahu. disitulah. Makanya kan kita kan secara hikmatan untuk apa ya? Bukan menampilkan, karena kan secara mutlak kita kan dilihat dulu kan enggak al-kalam gitu Mas. Mm-mm. Nah setelah kita masuk ke alam sini kan secara marwah
Jadi kan secara skema di situ data-datanya jelas di situ ngoten. Jadi kalau misalnya ada peristiwa apa di situ kan, nah di situ kita mengambil imat-imat dari satu sejarah. Itu. Dongeng ngoten. Ya kayak Selendang Bidadari kan menimbulkan masalah alam kan, gejolak alam kan itu yang hilang itu. Iya, iya. Nggih. Kalau yang di sana apa Pak? Kalau yang di sana enggak terlalu itu. Sudah nggak ada? Nggih. Cuma di sini toh. Oh, Nggih. sungai kah? Apa gitu? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Nah, di sini ternyata ya tepat Nggih. di bawah jembatan ya Pak itu ya? Nggih. Jembatan yang Ini jembatannya masih baru ya, Mas? baru Nggih. Masih sekitar 40 tahunan kalau enggak salah nih. 40 tahun. Usia jembatan ini masih baru, Mas. Sejarahnya waktu dodol kita sambil jalan. Ya kalau sejarahnya waktu dodol niku Nggak paham. kalau dari waktu dodol ini kan misterinya di situ berubah-ubah, Mas. Dari dongeng penjual alamnya tuh karena kan banyak kan yang tinggal di sini kan. Pokoknya waktu dodol ini pesonanya itu banyak. Kalau yang ini pesona dari sejarahnya apa itu? Sejarahnya Bapak Bung Karno, Darung itu di Perengan kan nanam apa ya? Gaplek itu. Buat nyombor sapi susu, pabrik susu yang terbesar, Mas. Nah, itu di situ. Itu tumpah, iya. Kan masak terus tumpah di situ. Kan masak di situ kan, tungkunya itu pakai tungku besar, tumpah. Kalau dulu dari sejarah Mbah jamu ditendang gitu sama monyet di sini tuh, baung itu. Jadi tumpah. Itu ya. Dulu jenang jamu Jawa. Habis itu terus ada melegenda lagi tuh jenang dari Jawa, dari ketan. Nah, dulu kan terus sekarang itu berbentuk gumpalan itu dari sejarahnya Jawa. Makanya disebut waktu dodol kan gitu, waktu jenang. Kalau dulu kan jenang gitu, lempeng-lempeng gitu, Mas. Itu sekarang sudah hilang, Wes. Ganti model kayak gitu. Dulu seperti jenang. Enggak, kayak lempengan-lempengan gitu. Sempat mau ditarik menggunakan kapal tongkang dulu ya. Itu yang batu tengah ini, Mas. Iya. Nah, itu kan katanya kan ada ngomong batu kutukan. Padahal itu asli, Mas. Itu kan secara gravitasi kan. Ibaratnya itu paku alam. Paku alam. Nah, untuk keseimbangan natrium, Mas. Karena kan di sini kan kalau tidak ada batu itu kan gejlok. Jadi dia penarik gitu, Mas. Makanya kan secara logika kan tidak masuk akal gitu, Mas. Makanya kan kemarin kan di darat, lo kapalnya kan pecah itu. Iya. Yang narik itu, rantai pun sampai putus. Pecah kan gitu. Enggak. Saya kan waktu masih kecil saya itu, gitu. Waktu penarikan itu, waktu saya masih SD kelas 1 enggak salah. Menyaksikan langsung ya? Enggak menyaksikan langsung. Tahu-tahu ditarik di rantai. Iya. Ah, pas ngomong-ngomong katanya itu orang pelarian dari rumah sakit jiwa. Yang narik itu. Nggih. Katanya itu kan adalah batu kutukan. Batu kutukan bagi jiwanya. Ya setahu lagi lah mungkin. Kalau tak tengok waktu kemarin ternyata Syekh Subakir. Nggih. Nah, Syekh Subakir sendiri ya enggak itu. Oke. Pak, lagi gini. Nggih. Untuk yang terakhir nih. Nggih. Pesan dari panjenengan untuk kaula muda, generasi muda ini seperti apa sih sekarang sekarang gini, Mas, momen kita sekarang ini kan karena kita ini alhamdulillah, Mas ya, kita ini sudah nyampe di alam nyata kan ngoten. Memang kita terangkat di alam sinilah kita hidup. Ibarat orang itu apa ya, menunjukkan kebenaran jiwa kita yang secara akhlakul karimah kan ngoten kan. Jadi di situ memang namanya anak ya egonya anak kayak gitu, Mas, yang secara logika ingin punya mobil kan gitu kan, secara mutlak kan gitu kan. Tidak yang aneh-aneh lah. Kalau orang tua dulu kan terbilang aneh-aneh kan, di luar imajinasi. Namanya yang sesepuh yang itu bukan tersingkirkan gitu loh, Mas. Jadi masih, memang namanya alamnya tes gini adanya lah, kan ngerti kan? Ya kalaupun secara transip kita biarkan alam ini ya terbengkalai kan, Mas. Terus namanya orang hidup ini dilema, makanya kan adanya ojo nyembah bumi kan ono kotorannya ya ada sampahnya kan gitu, Mas. Bumi itu mateni, ya ada makhluknya juga. Makanya saya kan pulang dari Malang kan menghindari julung kembar. Yang saya hindari julung kembar itu karena sama bakso kalam gitu, Mas. Jadi kita tidak akan terjadi apa ya, namanya jiwa kita yang memerlukan kita kan jiwa yang berakhlak. Kalau jiwa hewan kan rimba atau apa kan tidak abadi kan gitu, Mas. Kalau jiwa yang berakhlak ini kan insya Allah lah kan gitu kan. Jadi kita secara moral itu kan secara individu atau gimana. Nah kalau yang dunia bumi tadinya itu mateni, Mas. Ya namanya bumi kan batu kayak gini kan mati loh, Mas. Kan gitu kan. Pesan moralnya yang bisa diambil yang dari secara sini. Hikmah itu yang penting pesan saya itu sama generasi yang sekarang itu kita kembali ke
jiwa kita sendiri secara nurani kan gitu kan, kembali ke fitrah kita sebagai seorang anak, sebagai penerus bapak ibu kita kan ngoten Mas, mengabdikan diri kita kan gitu kan pada pada alam inilah kan ngoten. Ya, sesuai dengan kemampuan kita berjalan, ilmu dan kemampuan yang diperoleh dari pendidikan atau jangan ditambah-tambahi ilmu-ilmu lain. Yang penting pemberian dari bapak ibu mereka itu poinnya ngoten. Poinnya itu hiduplah apa adanya. Ojo neko-neko. Kan ngoten, biar tidak membebani otak ini kan. Betul. Otak ini mahal loh Mas. Betul. Kalau kita otak ini tertransit nanti waduh. Siap. Pak itu terima kasih sudah panjenengan sudah berkenan mengantar kami sampai ke namanya sedang Widodaren. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan panjenengan bisa terwujud dan terkabul. Amin. Ya kan? Tunggu Pak Yudi ya. Ya, pecah semuanya tadi obrolan kita bersama Pak Wahyudi yang beliau ini tinggal di dalam gua Jepang ya. Tentunya beliau ini seorang pelaku ritual gitu Pak Yudi. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.